Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada siang hari ini ya kita bisa melaksanakan pertemuan kedua mata kuliah fotografi. Nah, di mana metodenya atau moda pembelajarannya kita dikombinasikan antara sinkronus dan asinkronus, di mana teman-teman semua pertama itu menyimak video 30 menit ya kurang lebih tentang media foto sebagai media pembelajaran. Nah, itu yang di kelas biar volumenya dikecilin ya. Itu besar sekali. Oke. Nah, Anda sudah menonton videonya? Pematerian dari Pak Cepi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan Hafiz Reksobudi. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Hafiz Reksobudi, Pak. Ingin bertanya kan tadi saya lihat video di bagian pertama tuh ada karakteristik fotografi itu ada sifatnya konkret, mengatasi ruang waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, memperjelas masalah, sama nih yang terakhir ada kata murah nih, Pak. Nah, kan sekarang ada apa ya? Mungkin yang lagi baru-baru ini NFT ya, Pak. Jadi NFT kan di sana mungkin orang-orang menjual foto-foto dengan harga-harga yang mahal gitu. Apakah dengan adanya NFT masih bisa disebut murah atau bisa menjadi mahal gitu, Pak, sifat dari karakteristik fotografi ini, Pak. Mungkin cukup sekian, Pak. Terima kasih. Ya, jadi ini isu yang up to date yang sedang hangat-hangat sekarang ini tentang NFT. Ya, saya sendiri belum pernah mencoba tentang NFT ya, baru tahu berita-berita saja ya, belum mempelajari itu. Tetapi kalau bisa dipahami adalah NFT sebagai marketplace baru ya. Jadi marketplace baru itu untuk diperjualbelikan kan seperti itu. Jadi ada aset lah ya, aset digital. Nah, murah di sini yang dimaksud dijelaskan itu adalah murah dalam artian memproduksinya. Ya kan? Tapi sekarang fenomenanya semua orang sudah menggunakan smartphone ya. Kita menggunakan apapun ya tinggal foto ya, tinggal ambil video, tinggal ambil fotonya itu dengan mudah saja, murah ya. Berbeda dengan misalkan editnya pun sekarang saya rasa dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat gitu kan ya, produksi digital itu mudah ya dan murah untuk sekarang ini. Walaupun yang mahal itu kan perangkatnya. Ya, yang mahal itu perangkatnya. Tetapi dengan perangkat foto sekarang ini HP sudah tidak kalah bagusnya dengan kamera, ya itu bisa lebih murah. Sekarang itu menjadi media yang sederhana gitu. Kalau dulu foto, video itu menjadi media yang diproduksi dengan harga yang mahal dulu. Tapi sekarang itu menjadi hal yang murah dan mudah. Ya, foto tinggal. Tetapi yang sulit apa sekarang kira-kira? Kan smartphone-nya fasilitasnya ada tuh sekarang ini. Tapi yang sulit sekarang apa? Kira-kira apa? Ada yang memberikan tanggapan? Mendapatkan Ya? foto yang maksimal mungkin, Pak, atau yang terbaik mungkin susah tuh kayak gitu. Iya, foto yang terbaik. Jadi kan di sini kreativitas. Ya. Dulu misalkan Anda mau membuat sebuah media, kita benar harus membuat, dari gambarnya kita membuat, fotonya kita buat juga. Ya, apalagi ada cuci cetak gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kan semuanya aset-aset gambar itu banyak sekali kan. Misalkan Anda mengambil foto di stok foto atau di pencarian Google, itu banyak sekali. Ya, foto-foto. Itu menjadi hal yang mudah sekarang ini.
Tetapi kreativitas menjadi hal yang sulit. Karena orang kan ngapain membuat sebuah foto, cari aja misalkan kita misalkan memerlukan sebuah ilustrasi nih, foto ya, menggambarkan ini, kita cari aja, ya kan? Tidak membuatnya. Berbeda dengan dulu, ya. Kalau dulu itu memang tidak tersedia, ya, tidak banyak sehingga kreativitasnya bisa menjadi tinggi. Karena lingkungan yang tidak mendukung pada waktu itu. Tapi sekarang kreativitasnya yang sulit. Ya. Dalam membuat foto contohnya ya. Banyak sekarang apa namanya di media sosial misalkan di Instagram orang yang membuat sebuah karya fotografi ya itu bagus sekali ya. Bagus, tapi kan memang di situ ada kreativitas, ada skill ya, kemampuan dalam mengambil gambar itu yang bagus. Ya, sekarang ini tidak ada jaminan. Misalkan ada yang mengambil sebuah gambar dengan kamera yang mahal, tapi ada juga yang mengambil gambar dengan hanya berbekal kamera smartphone. Bisa jadi kamera yang smartphone lebih bagus. Nah, jadi skill-nya tadi. Maka mindset dalam mengambil gambar. Ya, mindset dasar dalam fotografi, ya contohnya adalah kita adalah menangkap cahaya. Ya kan? Misalkan Anda mau mengambil gambar sebuah model misalkan ya. Model itu udah cantik, udah di make up mahal-mahal gitu kan ya. Tapi ketika pengambilan foto cahayanya kurang atau misalkan teknik pengambilan fotonya itu kurang tepat, jadi tidak akan bagus ke fotonya. Nah, berbeda dengan kedua fenomena ini yang memang Anda perlu diasah kreativitas dan keterampilannya dalam fotografi. Ya, maka yang mengajarkan fotografi dulu saya ketika kuliah itu lucu. Kenapa? Beliau nggak punya HP, nggak punya kamera. Karena menganggap kamera itu alat untuk menangkap cahayanya. Tapi seberapa banyak atau komposisi yang seperti apa, ya, fokus yang seperti apa yang baik dalam sebuah foto, nah itu kan yang harus kita ketahui yang bisa apa namanya keterampilan kita sebagai manusia yang bisa itu, ya. Walaupun banyak kecerdasan buatan. Contoh, kalau Anda menggunakan handphone buatan Google, namanya apa ya? Google Pixel, Pak. Nah, Google Pixel. Ya. Anda pakai Google Pixel ya. Itu pasti bening banget. Ya. Fotonya tuh bagus banget. Bukan karena kameranya bagus. Ya memang didukung hardware, tetapi di situ ada artificial intelligence. Di mana gambar yang buram itu diolah secara digital di dalam kecerdasan buatan Google itu menjadi gambar yang menjadi tajam. Sehingga gambar tersebut lebih jernih. Padahal kameranya misalkan banyak ya kamera-kamera lain yang memang megapikselnya lebih tinggi. Itu contoh. Jadi di sini adalah keterampilan, kreativitas, atau yang dikatakan soft skill yang paling penting. Ya. Jadi nanti ya mindset dalam fotografi ya jadi bukan fokus ke alatnya ya kan tapi skillnya dulu baru nanti alat mengikuti ya hampir semua yang teman-teman yang bergerak di bidang fotografi itu skillnya dulu jadi alat nanti mengikuti ya sekarang ini apalagi di Bandung ya kita nggak punya alat nih ya hanya alat adanya tapi kita memerlukan alat ini tinggal sewa daripada Anda beli puluhan juta dengan sewa kan misalkan kita menggunakan kamera yang harganya 20 juta
Tapi kita sewa ya mungkin 150.000 kan lebih murah kan sehari daripada kita beli dan pakainya pun hanya waktu itu saja misalkan ya. Tidak sering. Itu rata-rata seperti itu sekarang ini. Ya, rata-rata. Jadi mereka hanya punya ya kamera pegangan, tapi untuk lensa dan sebagainya, peralatan yang lain, lighting dan sebagainya, itu lebih memilih untuk sewa. Ya, karena biaya perawatan. Terus kalau misalkan si lensa itu tidak digunakan kan mubazir. Ya, lensa puluhan juta tidak digunakan mubazir. Jadi sekarang itu bisa sewa. Tapi yang diperlukan adalah skillnya kan. Jadi skill itu kreativitas. Jadi yang tadi ya pertanyaan dari Hafiz berkaitan murah itu sekarang murah dalam produksinya. Ya, sekarang ini daripada Anda harus membuat ilustrasi dengan mengambil foto, ya ilustrasi dari sebuah foto dengan kamera, itu lebih mendingan kita pakai foto kan, lebih mudah daripada kita harus membuat ilustrasinya atau kita melukis dulu. Itu kan sulit, memerlukan waktu yang lama. Foto 1 detik bisa, ya. Nah itu seperti itu ya. Jadi yang dimaksud dengan murahnya dalam produksi. Ada lagi pertanyaan? Jadi inti dari materi hari ini foto sebagai media pembelajaran adalah kita berpikir bahwa foto itu bisa sebagai perantara untuk menyampaikan sebuah pesan di dalam pembelajaran. Ada yang bisa memberikan contoh? Siapa bisa memberikan contoh? Contoh foto sebagai media pembelajaran. Contohnya seperti apa? Ini banyak nih. Foto hewan, Pak. Foto hewan, gimana maksudnya? Misalkan sedang belajar biologi tentang kodok gitu, Pak. Itu kan kalau bawa kodoknya langsung itu nggak terlalu praktis gitu, walaupun bisa. Tapi kalau misalkan untuk bagian awal, bisa gunain foto dulu gitu. Atau mungkin buat tanaman, buat objek-objek yang sulit dibawa ke dalam kelas. Ya, itu biar apa itu? Biar mudah, Pak. Biar praktis. Biar praktis, biar mudah ya. Jadi kita tidak perlu bawa-bawa kodok kan ya ke kelas gitu kan ya, kebayang gitu. Bisa dilihat kan gambarnya. Nah itu kan nanti jenis foto apa, ya itu contohnya seperti itu. Atau hal-hal yang lain itu bisa kita gunakan. Ya tadi salah satu contohnya. Terus misalkan ada lagi, misalkan ya cara memasak air, ya. Ya kita nggak tahu kan ya bagaimana cara memasak air, itu ada fotonya sebagai panduan daripada hanya tulisan saja. Itu pun bisa menyampaikan pesan dari sebuah foto. Contoh sekarang yang paling banyak apa? Cara mencuci tangan. Wah itu di mana-mana tuh fotonya banyak. Nah, ini begini dulu, begini cara memakai masker, ya. Itu lewat menggunakan foto daripada harus menjelaskan kan dalam teks itu panjang sekali dan orang belum tentu paham. Tapi dengan foto, nah itu bisa tersampaikan pesan itu. Nah, itu banyak sekali contohnya ya. Oke. Jadi untuk menguji Anda telah menyimak video melalui spot, ya. Kita bermain bersama. Jadi siapkan kalau Anda sambil Zoom salah satu gadget Anda atau di gadget yang sama, kita akan bermain kuis ya. Jadi siapkan. Jadi saya akan nilai melalui melalui kuis ini gitu kan ya. Jadi Anda aktif atau tidak ya, Anda menyimak atau tidak. Oke, baik. Saya akan share. Oh, sorry.
location. Oke, ya kita mulai. Aduh, ini kelihatan ada spoiler tadi ya, sedikit. Oke, silakan Anda masuk joinmyquiz.com dan masukkan kodenya 117097. Terus saya share ini di grup chat ya. Ya, nanti bisa masuk juga. Oke, silakan untuk segera. Oke, ada Ade Cahyono, baru 1 orang. Ya, pakai nama lengkap ya. Atau ya nama depan, nama tengah. Nanti kecek nih siapa yang nonton, siapa yang tidak. Kalau yang bareng-bareng di kelas ya bisa yang satu aja yang dipakainya gitu kan ya. Zoom-nya kan bisa. Sebentar Bapak sedang loading. Ya. Oke, 72, 73. Kalau misalkan Anda live di laptop, ya Anda mainnya di HP misalkan. Atau di laptop dua-duanya juga bisa. Oke, sudah semuanya ini. 82, 83. Oke. 88, 89. Wah, banyak sekali ya. 90, 91. Oke, 93. Sudah? 93 orang? Ini ada berapa nih semuanya nih? Saya masih loading, Pak. Loading bisa keluar dulu, nanti masuk lagi ya. enam. Wah, ini luar biasa banyak sekali. Ini berapa orang kelas ini nih? Kalau yang angkatan 21-nya aja ada 96, Pak. 100? Yang angkatan 21 ada 96. Sama 96. Oke. Sudah kita mulai 96 ini. Oke, siap ya. Kita akan mulai. 1, 2, 3.
Oke. Oke, ini ya, Poppy Nur Aini yang pertama, yang kedua Aldi Septian, yang ketiga Muhammad Fahri. Ada yang beberapa bagus ya. Nah, kita lihat hasilnya. Ya. Kita lihat hasilnya, ini Poppy ya. Yang mana Poppy? Coba suaranya. Ini Pak yang di kelas Pak. Yang mana? Yang mana? Poppy ya, berarti menyimak betul ya. Oke. Nah, Aldi mana Aldi? Oke, Aldi ya. Kemudian Muhammad Fahri. Ini semuanya yang di kelas ini. Oke, baik ya. Nah, jadi kita akurasinya tadi berapa persen? Ya, sekitar 75% ya. Jadi artinya apa namanya? Dengan Anda mempelajari melalui video, yaitu baru sampai 75%. Ya, rata-rata per kelas. Jadi kalau misalkan individunya banyak ya, kita lihat 5 terbawah, ini kendalanya apa kira-kira? Nah, ini ya. Akurasinya, oh salah, akurasinya 70%. Ternyata ya. Wah, ini berarti Anda ketika belajar secara asinkronus ya, tidak secara langsung tetap harus perlu keseriusan. Harusnya ini bisa 85% ya. Karena memang masih hangat gitu kan ya, masih hangat tuh kan Anda diberikan waktu 30 menit menonton video ya, kemudian kita coba kuis. Sengaja saya tidak kasih tahu ya, biar Anda kaget kan ya. Waduh, tadi cuma sekilas-sekilas gitu kan ya, atau nggak baca, apa nggak nonton dulu ya. Oke, kalau kita lihat ke bawah ya. Oke, banyak sekali ya. Ada Rifan nih, Rifan mana Rifan? Ada di sini Rifan? Ada Pak. Oh itu Pak ada kesalahan. Itu Oh. tadi ke close gitu. Tadi mainnya di HP kok Pak. Oh, Rankingnya ya. berapa sih? Mungkin ada di atas nanti ya. Ya, Anissa Dita. Tadi pindah device Pak, bukan yang itu pakainya Oh, namanya. Ini 117097 ini siapa namanya ini? Itu saya Pak, tadi juga saya ganti device. Jadi pas. Iya. Oke. Fajriyat Tunisa. Ada? Fajriyat Tunisa, ini siapa nih? Ya. Ada Cahyono. Iya, Pak. Ya, kenapa, Adek? Nonton Tadi dulu enggak? ini Pak bedain foto story sama essay Pak yang salah. Oh, ya itu berarti ya. Iya, Pak. Kurang menyimak dengan baik nih. Ya, Ade. Padahal masuknya tadi duluan ya, Ade ya? Iya, tapi tadi udah nonton videonya sih Pak. Cuman iya, berarti kan berbeda. Melihat dengan menyimak itu berbeda kan? Iya, Pak. Iya, misalkan kalau Anda ada diberikan misalkan apa namanya?
di kelas ini dipilih yang cantik 5 orang, adik kan akan tertuju ke 1 orang kan? Kalau fokus gitu. Kalau lihat mah semuanya dilihat. Nah, gitu. Rian Mizar Safaat. Mana Rian Mizar? Mana? Ini Pak Hadir. Rian Mizar. Oke, Rian Mizar. Kenapa Rian Mizar ini sampai akurasinya 50%? Gak tahu Pak, tadi pas ngisi masa bener semua gitu. Jangan diasaan ya. Ya, Pak. Ini kita lagi, kalau diasaan itu makanan ya, diasaan. Diasaan itu kalau bahasa Indonesia dirasain gitu kan ya. Jadi memang ini pakai pikiran ya, bukan pakai perasaan. Nah, itu jadi perlu keseriusan lagi ya. Rian Mizar. Kemudian Angela. Ini bacanya gimana sih Angela? Iya, ya Bapak. Ya, Tadi kenapa baru Angela? isi beberapa. Terus udah the end. Mukanya mana Angela, kok nggak ada? Iya, Bapak. Ini ada. Oh ya, kenapa? Iya, tadi baru ngisi beberapa, terus udah the end lagi. Kok baru ngisi beberapa, kita barengan? Iya, tadi terlambat Bapak, soalnya tadi salin linknya susah gitu. Oh. Soalnya pakai laptop yang lain punya teman, jadi bukan email saya. Iya. Di rumah atau di mana Angela? Di rumah teman. Oh, rumah teman ya. Temennya ada? Ada. Jadi jangan sampai Anda di rumah teman, temennya nggak ada, gitu kan ya. Iya, Bapak. Mana Virgi? Iya, Pak. Ya. Lagi mana Virgi? Apanya, Pak? Ya, kamu lagi di mana? Kan saya lagi di rumah. Lagi di rumah, Pak. Iya, Ya. betul. Kenapa ini cuma bisa menjawab 50%? Ada beberapa pertanyaan yang belum saya pahami, Pak. Belum saya pahami. Videonya sudah ditonton belum? Sudah, Pak. Tapi kayak terburu-buru gitu, Pak, nonton videonya. Oh, jangan buru-buru ya. Iya. Tenang aja, itu kan pas ya 30 menit gitu. Ditonton, disimak gitu kan ya. Ya, Pak. Jadi nanti perlu ya benar-benar disimak. Biar tidak mubazir waktunya dan kuotanya ya. Ya, Pak. Azhari. Mana Azhari? Azhari di kelas atau di rumah? Azhari? Iya, Pak. Ya, Azhari. Apa kendalanya? Tadi dari kelas, Pak. Awal-awalnya sih Pak benar, kira-kiranya salah karena susah ngebedain yang itu gambar-gambar. Yang menggambar ya, memang itu jebakan ya semuanya ya. Kalau kita belajar menganalisis sebuah foto ya, mengkritik sebuah foto. Ini juga nih ya. Indra Bakti, bukan Indra Bakti ya. Ya, Indra Bakti, kenapa Indra Bakti? Tadi teh Pak, laptopnya agak nge-lag, jadi pas di next waktunya udah pas. Oh, ini AS-nya apa? Alaihi salam atau apa? Apa? Oh, Sasmita. Iya, karena kan gaya kan kayak Nabi Musa pakai AS gitu kan, ya Nabi Isa pakai AS gitu. Kira-kira Indra kan pakai AS juga tuh bisa beneran Nabi gitu. Tidak ya? Enggak, saya bercanda aja ya. Yang paling terakhir lah. Dan di Ramadan. Halo Dandi. Ada Dandi Ramadan?
Tuh, Dandi kemana Dandi? Ada di kelas apa di rumah Dandi? Atau di tempatnya? Ini kalau kayak gini seru ya. Maksudnya kan saya tinggal ngecek tuh email all parents itu kan ya. Kita belajar itu seperti apa gitu kan ya. Oke, jadi akurasi kita 70%. Jadi Anda perlu apa namanya? Lebih memahami betul gitu kan ketika melihat atau kita belajar melalui sebuah video ya. Memang hal ini perlu mudah-mudahan nanti ke depannya ketika materi disampaikan melalui video itu kita bisa akurasinya bisa lebih tinggi ya, atau memang waktunya terlalu sempit misalkan ya. Misalkan kita hanya 30 menit, misalkan kita perlu menambahkan waktu 1 jam ya kira-kira. Jadi Anda bisa mengulangnya beberapa kali, itu kan ya, bisa mengulangnya. Padahal saya pun sama ya, ketika membuat soal ini, ya saya menyimak video itu ya sama 30 menit itu. Sama. Oke, baik. Ada pertanyaan? Apa yang ada yang susah tadi dari ini? Saya rasa sudah dijelaskan ya di video Pak Cepi, apalagi videonya lebih jelas penjelasannya. Silakan bertanya yang misalkan masih perlu kita diskusikan. Ini ada Flynn Hernando. Flynn? Ada Pak, hadir. Iya, Flynn. Lagi di mana, Flynn? Di asrama Bapak. Oh, di asrama. Saya kira di pesawat, itunya kayak pesawat yang di pesawat. Enggak, di kamar Bapak. Iya, iya. Oke. Ya. Berarti sebenarnya sudah paham. Ya, sudah paham. Nah, tadi ada yang pembahasan melalui ada foto, media foto itu yang real ya, yang nyata. Nah, ini kan yang sesuatu yang penting. Ya, foto itu lebih real dibandingkan dengan misalkan ilustrasi atau gambar. Ada beberapa yang fenomena sekarang dalam media visual gitu kan ya. Ada beberapa yang cocok di apa namanya? Kita sampaikan melalui media foto. Ada yang cocok kita sampaikan melalui media grafis atau ilustrasi. Ya. Sebagai contoh adalah media foto. Ketika itu lebih jelas real, ya misalkan tadi ya bagaimana misalkan cara memasak mie goreng, ya itu kan lebih di foto bisa, ya cocok. Atau tadi tentang binatang, kan kebayang kalau misalkan anak TK kemudian harus belajar tentang binatang buas, nah, terus binatang buasnya nantinya, ini bukannya belajar, ya mungkin wah, itu bisa terjadi hal-hal yang lain. Maka kita bisa menggunakan sebuah gambar, ya sebuah media foto yang lebih real. Oh seperti ini, ya karena berbeda. Nah ini media foto, misalkan foto yang nyata itu cocok misalkan untuk anak usia dini. Kenapa? Di mereka itu masih operasional konkret, jadi semuanya konkret. Misalkan kucing, ya kucing real itu bisa terlihat sebagai kucing yang nyata dengan media foto. Tapi kita bandingkan misalkan dengan media ilustrasi. Ya, misalkan kucingnya itu warnanya aneh, tidak seperti di yang nyata. Itu anak kecil akan beranggapan bahwa kucing itu seperti itu. Ya. Contoh lagi tanaman. Nah, ini yang sulit tanaman. Nah, tanaman itu lebih cocok juga dengan foto. Ya. Bagaimana misalkan menjelaskan sebuah foto? Kalau misalkan gambar itu sulit untuk
dibedakan. Bayangkan daun saja warna hijau itu ada berapa? Ya, kalau misalkan dalam gambar. Tapi dengan foto itu kita real, oh yang seperti ini hijaunya. Ya kan? Itu foto, media foto itu penting. Terus ada prosedur pengetahuan prosedural, ya. Itu pun penting. Nah, kemudian sekarang media visual ini berkaitan dengan ini karena Anda semester kemarin media pembelajaran sudah kita pelajari media gambar atau ilustrasi. Nah, ini cocok ya digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan yang sekiranya ditampilkan pesan yang real, yang nyatanya itu kurang etis. Contoh, tentang tulang manusia. Ya, daging, darah. Masa kita mau bawa foto, ini daging manusia dipoto itu dibawa itu lebih kurang etis. Ya, misalkan menyampaikan. Tetapi dengan menggunakan sebuah ilustrasi, gambar, itu menjadi hal yang tidak lebih etis gitu kan ya. Kan tidak ngeri lihatnya. Kebayangkan kalau ngeri kan ya. Atau apalagi di dalam makanya di dalam biologi itu lebih banyak ilustrasinya menggunakan gambar ya daripada menggunakan foto. Kemudian apa lagi? Senyawa dalam kimia, misalkan itu nggak mungkin melalui foto. Sulit sekali ya. Tapi dengan sebuah ilustrasi itu bisa dijelaskan. Nah, itu kita Nah, maka yang perlu kita garis bawahi di sini tujuannya apa dulu? Ya, jangan sampai misalkan tutorial make up itu bisa tuh lewat media foto. Jangan Anda sampaikan tutorial make up dengan media audio. Saya ngeri hasilnya seperti apa. Ya, Anda coba aja gitu kan ya. Ya silahkan menggunakan lipstick ya. Silahkan lipsticknya pegang. Saya menjelaskan hanya audio saja. Ya, 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Itu kan akan berbeda. Ya, tetapi kalau misalkan gambar lebih real, apalagi dengan video. Nah, kita akan lebih fokus kepada media foto itu media yang hanya bisa ditangkap ya oleh indera penglihatan. Ya dong, ya kita nggak bisa menggunakan indera yang lain. Ya maka kita perlu bersyukur ya diberikan oleh Tuhan gitu kan ya mata yang masih sehat kita bisa melihat. Ya, kalau yang nggak bisa melihat kan media foto ya tidak efektif sebagus apapun itu fotonya. NFT apa itu NFT yang tidak melihat tidak bisa merasakan ya apa itu aset digital karena yang hanya bisa kita lihat. Itu contoh seperti itu. Nah, kemudian berkaitan tadi dengan karakteristiknya ya. Karakteristik sebuah foto itu lebih jelas ya. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Oke. Hari ini kita belajar tentang tadi ya dijelaskan sejarah Candi Borobudur. Ya. Karena kita kurang memahami sebuah media pembelajaran dan kita menggunakan teori kerucut pengalaman Edgar Dale di mana pergi ke lapangan itu pengalamannya lebih ini kan ya, lebih konkret gitu kan seperti itu. Mari kita dalam waktu 2 jam ini kita piknik ke Candi Borobudur. Kebayang kan? Ya kan kita pelajaran sejarah 2 jam pelajaran, kemudian kita harus pergi ke Candi Borobudur. Nggak mungkin. Ya, maka media ini tadi ya bisa mengatasi ruang dan waktu. Dan pesan bisa tersampaikan. Kemudian apa lagi? Ya, itu kemudian ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya tadi juga dijelaskan. Kemudian yang paling penting ini adalah ada beberapa nanti kita lebih ke teknis ya. Focus of
interest. Nah, kadang kita ngambil foto itu fokusnya kemana aja. Ya, padahal kualitas kamera, maka ada yang Anda tahu ada kamera prosumer, kamera pemula, ada yang kameranya kamera pro gitu kan ya, atau yang bisa dia ini adalah secara full. Jadi ujung ke ujung itu bisa fokus. Ya. Berbeda dengan yang fokusnya hanya tidak terlalu banyak berapa titik gitu kan ya. Tapi yang bagus itu yang full frame. Ya, sehingga semua sudut yang ada di sebuah kamera itu bisa tertangkap. Nah, jadi fokusnya itu yang paling penting. Ya. Kemudian selanjutnya ini teknis tadi ya. Berkaitan teknis adalah komposisi sebuah foto. Ya. Kemudian sudut pandang, angle-nya juga ya akan menentukan. Misalkan kalau misalkan Anda mengambil foto dari atas sebuah objek dan misalkan objek itu adalah orang, ya, objek itu akan terlihat lebih jadi pendek ya, jadi buntet gitu kan. Kalau dari depan itu flat, sesuai dengan postur tubuh aslinya. Kalau misalkan orang itu ingin kelihatan tinggi, nah kita ngambil angle-nya dari bawah. Orang itu kan secara teknis ya. Nah kemudian warna, ya, secara teknis juga ada warna. Ini penting juga. Nah kita nanti perlu belajar teori sebuah warna, ya, triadik, tetradik dan lain sebagainya. Itu akan belajar. Jadi belajar kita memerlukan sebuah warna. Jadi pada intinya, ya, kalau misalkan kita garis bawahi ya kamera itu sebagai alat saja, ya, hanya sebagai alat saja. Jadi tergantung objeknya yang mau kita ini. Nah, itu berkaitan dengan media foto, ya, foto sebagai media pembelajaran. Nah, jadi Anda harus mengulang kembali konsep-konsep teori dalam media pembelajaran. Ya, pada intinya bagaimana sebuah pesan bisa tersampaikan dengan baik. Ya, dalam adanya proses komunikasi sehingga antara dari penyampai pesan ya atau komunikator ya pesan yang disampaikan bisa selaras ya dengan komunikan yang penerima pesan. Nah, hal ini agar bisa selaras kita memerlukan sebuah media. Dan yang kita pelajari sekarang adalah media foto. Jadi kita akan lebih dalam mempelajari foto itu sebagai media pembelajaran. Ya. Mohon maaf, ada yang misalkan begini. Ketika pernah ya beberapa kali misalnya mahasiswa ditugaskan membuat media foto tutorial. Ya pasti ada ciri tutorial adalah step by step-nya kan ya. Ada step by step gitu kan ya. Jadi ada urutannya itu tutorial seperti itu. Nah, ini banyak yang fokusnya. Ya. Jadi yang pertama fokusnya dulu apa dulu? Kalau misalkan tutorial membuat teh manis misalkan ya, nah itu kan di mananya dulu. Ini ketika mengoceknya berarti kita di sana itu yang fokusnya, bukan di halnya. Ada yang flat, jadi tidak detail gitu kan ya. Jadi hanya misalkan ini saya sebuah frame, ya saya menjelaskan di sini saja. Misalkan, oke, ini HP, ini casingnya, ini ininya. Tapi berbeda dengan kita menyampaikan sebuah media foto sebagai media pembelajaran itu detail. Ya, misalkan ini sebuah HP ini memiliki satu kamera belakang. Nah, ini kan lebih fotonya mungkin akan seperti ini. Ya, akan lebih zoom. Itu kan kalau orang yang tidak paham ya cara mengambil fotonya ya udah flat aja sama-sama aja. Apa bedanya dengan ini? Ini HP mempunyai kamera cuma satu kamera belakangnya cuma satu. Ya, sama kan? Narasinya sama. Tapi sebagai foto itu perlu ada fokusnya kemana. Nah, komposisi
komposisi ini adalah berkaitan, kenapa sih di fotografi ada komposisi? Ya, ada yang tahu kira-kira? Anda pernah melihat membedakan antara mata kita, ya, yang melihat mata kiri dan mata kanan. Kalau mata kiri tutup, yang kita kelihatan ya segitulah ya. Ini segini. Nah, ya kan? Pertanyaannya, apakah fokus mata kita di tengah? Enggak kan? Kan kalau tengah di sini kan fokusnya kan? Ya kan? Padahal mata kita di sini gini gitu kan, fokusnya itu masing-masing. Ya. Nah, maka perlu ada komposisi. Ada fotonya sama tapi dia berbeda, komposisinya itu pas, ya, pas dengan mata, itu akan terlihat lebih menarik. Itu kenapa dalam fotografi ada komposisi. Jadi ada dasarnya adalah dari penglihatan manusia. Yang tidak sejajar seperti lensa kamera di tengah-tengah, tidak. Ya kan? Ya. Jadi perlu kita atur si lensa itu seperti apa. Ya. Maka kalau misalkan diambil ini, yang mata kita lah yang paling baik sebenarnya. Ya. Mata kita. Jadi, oh ini luar biasa. Itu kalau misalkan dibuatkan kameranya, dibuatkan dalam bentuk hardware, itu bisa berapa ratus juta. Ya, mungkin bisa miliaran harga kameranya. Tapi mata kita yang sudah diciptakan ini, itu luar biasa. Nah, itu contoh, jadi si lensa itu, perkembangan si foto sampai sekarang, ya, sampai sekarang itu, jadi bagaimana bisa menyamai mata manusia sebenarnya. Jadi mata kita lah yang memang luar biasa. Nah, maka tadi ada komposisi agar orang melihat itu pas, itu kan ya, kita melihat orang itu pas. Contoh saya apa ya? Nah ini, misalkan ini ada backgroundnya siapa? Juraisi. Ya, Juraisi menggunakan background itu jembatan kan? Ya. Dan ini ya, kalau misalkan si jembatan ini di fotonya, ini yang kotaknya itu yang tengah itu dia simpan di tengah, itu mungkin tidak akan menarik. Ya, tapi karena di sini karena kita melihat ada di kiri gitu kan ya, seperti itu. Beda dengan yang fotonya sama-sama jembatan Ade Cahyono. Ya. Gambar jembatan yang digunakan Ade, fokusnya memang bukan ke tiangnya, maka tiang di tengah. Fokusnya adalah menggambarkan bahwa jembatan ini panjang dari ujung ke ujung. Ujung sebelah kiri, ujung sebelah kanan itu nyampe. Ya, maka kita bisa melihat bahwa si jembatan ini panjang sekali, gitu kan ya. Begitu. Itu adalah komposisi. Komposisi dalam itu. Nanti kita banyak secara teknis. Ini secara teknis. Jadi kita perlu fokus dulu. Kalau dalam media pembelajaran foto itu yang pertama adalah apa pesan yang mau kita sampaikan dulu. Ya, tujuannya apa? Pesannya. Nah, misalkan pesannya ini sudah jelas, baru kita tentukan itu fokusnya. Ya, fokusnya harus sesuai dengan pesan tadi. Nah, baru nanti kita atur komposisi, ya, cahaya dan lain sebagainya. Ya, begitu. Berhubungan dengan teknis media foto sebagai media pembelajaran. Nah, untuk penjelasannya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cepi ya. Dan kita di sini hanya berdiskusi ya, bagaimana kaitannya tadi teori yang video oleh Pak Cepi disampaikan sudah dijelaskan ya secara teorinya. Kemudian Anda diuji pemahaman pengetahuannya, dan saya mengaitkan antara teori itu dengan prakteknya nanti akan seperti apa. Ya, berbeda dengan foto itu sebagai seni, beda. Saya mohon maaf mungkin agak kurang sopan.
Ya, kalau misalkan kita artikan fotografi sebagai seni, Anda tahu nggak tingkatan paling tinggi fotografi sebagai seni? Jadi saya dulu oleh apa namanya dosen saya gitu kan ya fotografi, Anda jangan mempelajari fotografi sebagai seni. Ya, emang kenapa Pak? Sesat katanya. Ini gimana sih? Ini nggak jadi fotografi tapi bilang fotografi sesat ya. Sesat katanya. Karena apa? Mungkin sudut pandangnya fotografi sebagai seni. Ya. Mazhab fotografi seni paling tinggi. Seni fotografi paling tinggi, ya. Saya pakai bahasa Inggris saja biar tidak jorok. Ya, namanya adalah nude fotografi. Tahu nude fotografi? Anda jangan Google, jangan googling. Ya, nanti yang keluarnya macam-macam. Ya. Jadi nude ya, nude. Yang bahasa Inggrisnya nude fotografi itu adalah fotografi dalam fotografi sebagai seni, mazhab yang paling tingginya adalah nude fotografi. Jadi kalau misalkan Anda masuk ke dunia fotografi dan itu mempelajari sebuah seni, dan Anda jangan salahkan ketika kenapa sih fotografer mah jarorok gitu kan ya, motoan model yang seksi-seksi gitu kan ya, yang atau bahkan sampai kepada nude fotografi, karena itu adalah mazhab paling tinggi dalam fotografi. Nah, ini kesimpulan kenapa fotografi sesat. Itu kalau kita melihat fotografi sebagai sebuah seni. Ya. Nah, bagi mereka yang seorang fotografer melakukan itu, ya bagi mereka itu maksudnya tidak ada salahnya karena sedang menggeluti fotografi. Tapi bagi orang awam yang tidak belajar fotografi, kan jadi sesat gitu kan. Nah itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita di sini tidak akan mempelajari fotografi sebagai sebuah seni. Walaupun ya fotografi ada seninya, apapun ya, saya rasa ya. Bukan hanya fotografi saja, semua pun harus ada seninya. Nah, ada fotografi sebagai ilmu. Ya, tadi fotografi sebagai seni, jadi adalah sesuatu yang bisa dinikmati ya, mempunyai nilai-nilai estetika. Atau fotografi sebagai ilmu apa? Ya, seperti kita ini, kita mempelajari ilmu fotografi. Ya, tidak mempelajari fotografi sebagai seni. Ya, semuanya tapi ada. Ya, semuanya ada, tapi kita lebih kepada mempelajari ilmu fotografi itu sendiri. Ya. Dan di teknologi pendidikan itu lebih dispesifikasikan. Ya. Dispesifikasikannya adalah foto sebagai media pembelajaran. Ya kan spesifikasinya itu. Tapi di samping itu Anda pun bisa mengembangkan, jadi ada relevansinya Anda mempelajari fotografi sebagai ilmu. Kalau Anda ingin berkarya dalam sebuah foto ya, itu lebih bagus karena dasarnya sudah ada. Tinggal diasah lagi kan. Tapi kalau di sini difokuskan sebagai foto sebagai media pembelajaran. Foto sebagai seni, nah ada di contoh Anda di Fakultas FPBS ya, di Fakultas Seni, itu ada juga mata kuliah fotografi. Tapi fotografi sebagai seni dan ilmu. Tapi lebih ke seninya. Tapi ya tetap ya tidak dipelajari sampai dong kalau di kampus sampai ke sana. Ya. Itu terjadi wah ramai. Tidak. Tapi kalau misalkan saya dikasih tahu juga karena saya tidak mengalami itu, dikasih tahu bahwa ya tingkatan fotografi paling tinggi itu. Oke. Nah, jadi sampai di sini Anda sepaham ya. Ini berkaitan dengan media sebagai media pembelajaran. Mana harus yang kita fokuskan terhadap foto ini. Jadi tidak bertanya lagi gitu kan ya. Aduh, mau foto wedding kah, foto digital dan lain sebagainya, kita mau kemana? Jadi kita
sebagai seorang teknologi pendidikan ya foto sebagai media pembelajaran, bisa menyampaikan pesan yang dapat membelajarkan manusia atau membelajarkan orang-orang seperti itu. Jadi kita niatnya di sini baik fotografinya ya untuk pembelajaran. Nah, itu seperti itu. Nah, yang perlu Anda asah kembali ya. Saya rasa banyak sekali sumber-sumber, jadi saya bisa share. Anda ada namanya Belfort ya. Selain fotografi Anda ada belfort.com kalau nggak salah ya. Coba saya searching Belfort. Belfort.com belajar fotografi. Oh iya benar ya. Belajar fotografi untuk pemula. Nah, itu juga menarik ya. Banyak tips and tricks-nya untuk belajar foto. Itu seperti apa? Itu di belfort.com. Banyak. Nanti kalau sebenarnya secara teori nanti dengan Pak Cepi, tapi tadi Pak Cepi menyampaikan melalui video. Nanti dengan saya itu lebih teknisnya. Ya. Mungkin dengan teman-teman alumni yang lain atau kakak tingkat Anda itu nanti belajar secara teknisnya. Jadi kita sekarang secara teori dulu, secara konsep dulu, biar kita lebih paham ya kegunaannya apa ini foto ini. Tadi ya kita untuk menyampaikan sebuah pesan di dalam pembelajaran. Nah, ada pertanyaan? Belum ada ya. Nah, ini berkaitan dengan sistem perkuliahan. Nanti ketika praktek ya, mungkin kita akan secara langsung terjun secara langsung ya untuk prakteknya. Dan ini perlu dibagi ya. Nanti tinggal dibagi aja kelompok. Nanti saya akan memberikan infonya bagaimana kelompoknya berapa orang ya untuk praktek di studio. Dan itu kemungkinan untuk praktek secara kelompok ya, Anda boleh menggunakan waktu di luar perkuliahan dan tidak mungkin kita menggunakan waktu hanya di perkuliahan. Ya, jadi dasarnya di perkuliahan, nah prakteknya nanti Anda tinggal bagi saja seperti itu. Jadi mungkin perkuliahan kita lebih dari 3 SKS ya kalau sudah praktek. Tapi kalau teori ya pelan-pelan biar kita tidak lupa. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti sudah jelas ya? Baik, ya. Sudah jelas dan kita ada waktu kurang lebih 1 jam, 1 jam 40 menitan ya, kurang lebih 40 menit sampai setengah 4. Tapi kalau Zoom terlalu lama seperti ini juga kurang baik. Tadi kita mungkin waktunya terlalu sempit ya, Anda menyimak videonya hanya 30 menit, jadi tidak sempat mengulang dan harus buru-buru masuk Zoom gitu kan ya, tidak santai melihatnya. Nah untuk selebihnya ya, Anda bisa mengulang kembali video yang ada di spot ya. Anda bisa mempelajari kembali. Jadi apa sih yang tadi yang pesan-pesan yang tidak saya sampaikan di sini, yang Pak Cepi sampaikan. Jadi Anda bisa sampai gitu kan ya mengenai konsep antara foto sebagai media pembelajaran. Ya mungkin itu saja untuk pertemuan Zoom kali ini. Silakan lanjut lagi, Anda 30 menit cukup lah ya untuk menonton video kembali. Nanti kita diskusi di minggu depan melalui Zoom. Ya, Meiseya, susah juga ya. Meyesa Bapak. Ya, Bapak. Mohon maaf, mau nanya untuk perkuliahan besok, perencanaan pembelajaran apakah luring atau daring, Bapak? Saya belum konfirmasi sama Pak Dadang ya. Nanti jam berapa? Jam 7 ya? Kalau kelas A jam 7, untuk kelas B jam 8.40, Bapak. Oh gitu. Itu bentrok atau tidak? Enggak, bisa kalau disatuin, Pak. Kemarin kan kita udah luring, disatuin yang jam 7 itu, Pak. Oh, kalau disatuin jam 7 ya?
Oke, tapi kemarin kalau misalkan di luring ada kendala nggak? Kan kendalanya sinyal ya dan sebagainya gitu. Kalau kemarin pas luring, jadi yang satu kelas itu lihat Zoom aja, yang satu kelas sama Bapak, gitu Pak. Iya ya, jadi saya nggak bisa di 2 kelas soalnya. Ya nggak mungkin juga gitu kan ya. Nah itu yang nanti bisa dikombinasikan ya. Sebentar. Sekarang saya hubungi dulu Pak Dadang. Nanti sore dikabarin ya. Tadi Baik, belum sempat membalas karena dari apa namanya 9.30 itu lagi ada kelas baru selesai jam 12 gitu kan. Tadi sekitar jam 12-an. Nah saya belum koordinasi sama Pak Dadang. Ya nanti diinfokan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, jika tidak ada kita cukupkan. Sampai bertemu di minggu depan. Mudah-mudahan nanti Pak Cepi bisa masuk lagi berkaitan dengan konsep. Karena kalau saya menjelaskannya teori tentang teknis. Ya langsung teknis. Ini seperti ini. Secara konsep keseluruhannya nanti Pak Cepi. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.